Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di momentum akhir tahun sebelum berganti waktu di tahun 2023 ini, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu yang mulia. Ini merupakan satu kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada semua insan, yang patut kita mensyukurinya karena ini merupakan anugerah yang sangat besar nilainya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita Islam sehingga kita bisa merasakan indahnya dan sejuknya di bawah naungan agama Islam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan di tafsir surat Muhammad, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal salih ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang ketika di dunia. Mereka makan seperti binatang makan, dan kelak neraka jahanam menjadi tempat tinggal mereka. Pada ayat yang mulia ini, surat Muhammad pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat orang-orang yang beriman, yang mana setelah mereka menyatakan keimanan, menyatakan keislamannya, maka mereka mengisi hari-harinya dengan amal salih. Disebutkan dalam ayat yang mulia ini, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal salih akan Allah masukkan ke dalam surga. Tidak hanya menyatakan iman, akan tapi keimanannya diiringi dengan amal salih. Ketika disebutkan antara iman dan amal salih, maka satu kalimat memiliki makna yang tidak dimiliki oleh kalimat yang lainnya. Ketika disebutkan hanya iman saja, maka itu mencakup amal salih yang ada di dalamnya. Tapi ketika disebutkan iman dan amal salih, iman berarti keyakinan dan amal salih berarti amalan atau perbuatan. Dan orang-orang yang beriman setelah menyatakan keimanan mereka, maka mereka mengisi harinya dengan amal salih. Apa itu amal salih? Yaitu amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'ah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang semacam inilah yang akan mendapatkan kenikmatan surga. Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang di kehidupan dunianya. Disebutkan pada ayat ini, wa ya'kuluna, mereka makan dengan sepuas mereka, kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak. Mereka makan dengan demikian banyaknya, dan mereka tidak mengenal antara halal dan haram. Semua yang mereka mau maka mereka konsumsi. Dan mereka ini makan dalam jumlah yang sangat besar. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW, al-mu'minu ya'kulu fi ma'iyyin wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Orang-orang yang beriman itu makan dengan satu perut mereka.
Artinya satu porsi, satu perut itu sudah cukup bagi mereka. Wal kafir, adapun orang-orang kafir, yakulu fi sab'ati am'ain, mereka makan dengan 7 perut mereka. Jadi mereka makan dalam jumlah yang sangat besar, dan mereka makannya tidak mengenal antara yang halal dengan yang haram. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makannya binatang ternak. Dan mereka ini karena mereka mengikuti hawa nafsunya, maka wan naru maswal lahum, maka neraka akan menjadi tempat tinggal mereka. Salah satu yang menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam neraka karena selain masalah keimanan dan kekufuran adalah karena masalah makanan yang tidak diperhatikan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kita diperintahkan untuk melihat makanan kita, apakah didapatkan dengan jalan yang halal ataukah dengan jalan yang haram. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, kullu lahmin nabata fi suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih berhak untuknya. Karena orang-orang kafir tidak mengenal halal haram, maka neraka sudah menanti buat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-13, wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Berapa banyak penduduk negeri yang mereka lebih kuat daripada penduduk negeri yang telah mengusirmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dimaksud adalah penduduk negeri Mekah waktu itu. Ahlaknahum fala nasira lahum. Mereka yang lebih kuat daripada orang-orang Makkah waktu itu, semuanya Allah hancurkan, semuanya Allah binasakan, dan tidak ada sedikit pun yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta dengan negeri Makkah, karena di muka bumi ini tidak ada tempat yang lebih utama dan lebih mulia daripada negeri Makkah. Tempat beradanya Ka'bah Baitullah Al-Haram, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Makkah. Bahkan demikian utamanya kota Makkah, sampai-sampai Allah bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kata Makkah. Allah bersumpah dalam surat dalam Al-Qur'an di surat At-Tin, ya. Allah menyebutkan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan demi balad al-amin, yaitu kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan kota Makkah. Tapi karena beliau diusir oleh penduduk Makkah saat itu, maka beliau akhirnya tinggal di kota yang lainnya, itu di kota Madinah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kota Makkah. Beliau menyatakan ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya. Kata Nabi, sungguh engkau wahai Makkah adalah negeri yang paling bagus dan negeri yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Seandainya kaumku tidak pernah mengusirku keluar dari dirimu wahai Makkah, ma sakantu ghairaka, niscaya aku tidak akan pernah keluar meninggalkanmu. Jadi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Makkah sangat besar, karena itu adalah negeri kelahiran beliau dan itu adalah tempat yang paling utama. Akan tapi disebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dari kota Makkah karena diusir oleh orang-orang Makkah saat itu. Kejadian ini khawatibillah rahimani wa rahimakumullah sempat menjadikan sedih orang-orang Madinah. Karena kita tahu, ya, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang sejak usia 10 tahun sudah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 10 tahun pula
Anas bin Malik menemani Nabi. Jadi ketika Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah, Anas berusia 20 tahun. Maka beliau pernah mengatakan, tidak ada satu hari yang lebih indah bagi kami penduduk Madinah kecuali hari datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah tahun 1 Hijriah itu. Dan tidak ada hari yang lebih gelap dan lebih kelam bagi kami penduduk Madinah kecuali hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang ada di Madinah, mereka merasa khawatir kalau pada saatnya Rasulullah akan kembali di kota kelahirannya di Makkah. Maka ketika terjadi perang Tabuk, perang yang terakhir yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang Romawi, meskipun tidak jadi peperangan ketika itu, maka Rasulullah mendapatkan rampasan yang sangat banyak, mendapatkan fai yang sangat banyak. Diberikanlah rampasan perang itu kepada orang-orang Muhajirin dan tidak diberikan kepada orang Ansar, sehingga sebagian mereka merasa bahwa mereka juga butuh fai itu, butuh rampasan perang itu. Maka Rasulullah SAW menghibur mereka dengan menyatakan, sesungguhnya orang-orang Muhajirin pulang dengan harta ghanimah mereka. Adapun orang Ansar, dia pulang bersama nabinya. Kalaulah orang Ansar melewati satu lembah, niscaya aku akan melewati lembahnya Ansar. Kalaulah Ansar berada di sebuah tempat, niscaya aku akan berada di tempat itu bersama dengan orang-orang Ansar. Artinya mereka pulang bersama ghanimah, sedangkan kalian wahai orang Ansar itu pulang bersama orang yang membagi ghanimah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bergembiralah orang-orang Ansar, orang-orang Madinah ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang yang berpegang teguh dengan keterangan dari Rabb mereka sama dengan orang-orang yang dijadikan indah perbuatan buruk mereka, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan di sini tidak membutuhkan jawaban. Karena jawaban dari pertanyaan itu sangat jelas, tidak sama antara seorang mukmin yang mengikuti petunjuk dan hidayah, mengikuti jalan-jalan kebenaran, mengikuti langkah-langkah yang diikuti oleh para nabi dan rasul, dibandingkan dengan orang kafir yang mereka berjalan berbuat mengikuti hawa nafsu mereka. Ini jelas hal yang berbeda. Di atas kebenaran dan orang yang mengikuti hawa nafsu di atas kesesatan. Maka mereka berbeda ketika di dunia, berbeda perlakuannya saat di dunia, dan berbeda pula balasannya nanti ketika pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-15, menyebutkan salah satu kenikmatan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka bisa menikmati minuman dan makanan yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata wu'ida, yang telah Allah sediakan, yang telah disediakan. Maka ini menunjukkan bahwa pendapat yang benar, surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyelisih pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa surga baru Allah ciptakan setelah kejadian kiamat yang besar. Ini pendapat yang menyimpang. Karena nas-nas dalil menunjukkan bahwa surga sudah ada. Sangat banyak sekali ayat maupun hadis yang menyebutkan bahwa surga telah Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Apa pengaruhnya atau apa hikmahnya surga sudah Allah ciptakan? Padahal sekarang tidak ada satu orang pun yang ada di surga. Semua orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka menunggu di alam barzah mereka. Tidak ada yang masuk ke dalam surga. Lalu apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga sekarang? Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah ketika orang-orang yang ada di alam barzah, mereka termasuk orang-orang yang beriman.
maka mereka akan mendapatkan nikmatul qabri, nikmat kubur. Dan di antara bentuk nikmat kubur adalah dibukakan bagi mereka setiap pagi dan petang tempatnya di surga. Yang pernah kita bahas di awal-awal surat Muhammad. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mereka sudah sangat mengenalnya. Sebagaimana mereka tidak pernah keliru untuk sampai ke rumahnya, maka mereka tidak akan salah ketika memasuki istana mereka di surga. Kenapa? Karena dibuka setiap pagi dan petang. Bagaimana kalau surganya tidak ada? Apa yang mereka lihat? Jadi di antara manfaatnya, di antara hikmahnya ada pagi dan petang. Dan itu merupakan kenikmatan tersendiri. Sehingga orang-orang yang beriman akan mengatakan, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat. Karena ketika terjadi hari kiamat, dilakukan hisab, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang sudah Allah sediakan. Di antara hikmahnya pula, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga sekarang meskipun belum ada penghuninya, adalah semakin memberikan semangat bagi orang-orang yang beriman. Antum bisa bayangkan seandainya ada seorang developer ya, pemilik perumahan besar gitu. Dia sudah janjikan kepada salah satu karyawannya, kalau engkau bekerja dengan baik sampai akhir tahun 2023, maka kunci rumah ini untukmu. Rumah sudah ada, itu rumahnya besar itu, ini untukmu. Tapi kalau kerjanya bagus sampai akhir tahun 2023, maka ini lebih meyakinkan pekerja daripada orang itu mengatakan, kalau kamu bekerja baik sampai tahun 2023, baru akan aku bangunkan rumah. Kira-kira lebih yakin yang mana? Yang pertama, rumahnya sudah jelas. Apalagi rumahnya indah, rumahnya megah, menjadikan dia semangat di dalam pekerjaannya. Sama dengan kita. Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih dengan surga yang sekarang sudah tersedia. Tinggal menunggu kapan waktu untuk memasukinya. Sehingga kembali lagi bahwa surga telah Allah ciptakan, dan ini pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Di surga itu ada sungai-sungai besar, dan sungainya ini adalah sungai minuman. Ada 4 macam minuman yang ada di surga. Yang pertama adalah min ma'in ghairi asin, yaitu dari sungai yang airnya itu rasanya tidak berubah. Air tawar yang rasanya tidak berubah. Jadi kadang kita perlu minum air yang biasa, air tawar. Karena ketika seorang minum maka semakin segar ketika mengkonsumsinya dan setelah mengkonsumsinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Yang kedua adalah minuman susu, sungai susu yang tidak berubah rasanya. Lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah rasanya. Kita tahu bahwasannya susu yang murni ketika diperah di pagi hari, maka sebelum sore hari kalau tidak dimasukkan di freezer maka dia akan basi. Tapi Allah jaga susu yang mengalir di surga itu, susunya tidak berubah rasanya. Karena seandainya dia berubah karena kemurniannya, maka tidak bisa dikonsumsi. Bahkan ketika minum itu bukan kita yang mengambil sendiri. Nanti akan ada pelayan-pelayan surga yang muda-muda. Dan mereka itu ketika mentakar minuman itu, faqaddaru taqdira, dengan takaran yang tepat. Dikatakan takaran yang tepat karena orang yang meminumnya tidak merasa kurang dan meminumnya tidak kekenyangan. Beberapa orang itu kalau minumnya kebanyakan kan kenyang gitu, nggak nyaman. Atau kadang-kadang kurang. Nah, takaran yang ada di surga itu takarannya pas sekali. Pas menghilangkan dahaga dan tidak membuat madarat ketika mengkonsumsinya. Jadi sungai yang kedua adalah sungai susu yang Allah jaga sehingga tidak berubah rasanya. Kemudian yang ketiga adalah wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Yang ketiga adalah sungai khamr yang sangat lezat bagi peminumnya. Sungai khamr yang ada di surga tidak membuat pening, tidak membuat pusing bagi peminumnya. Orang-orang yang menjaga diri dari meminum khamr ketika di dunia, Allah gantikan dengan memberikan minuman khamr yang sangat lezat ketika di surga. Dan minuman khamr di sana tidak ada efek negatifnya. Dan kemudian yang keempat adalah wa anharum min asalim musaffa. Yang keempat adalah sungai dari madu yang murni.
Coba kita ulang dulu 4 jenis sungai yang ada di surga. Apa tadi yang pertama? Air tawar yang rasanya tidak berubah. Yang kedua, susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga, khamar yang sangat lezat bagi peminumnya. Dan yang keempat adalah sungai madu. Ini sungai-sungai besar, ikhwati fillah. Dan sungai di surga itu tidak ada tamengnya, tidak ada pembatasnya. Jadi kalau kita sungai itu kan pasti ada tamengnya itu yang sering kena gerus itu biasanya. Nah di surga tidak ada seperti ini. Jadi sungai itu berjalan dan 4 sungai ini 4 sungai besar. Dari sini akan muncul sungai-sungai kecil yang sungai itu masuk ke istana-istana orang-orang yang beriman ada di surga. Jadi mereka kalau ingin minum tidak perlu datang ke tempatnya, tapi langsung masuk di rumah-rumah mereka. Sebagaimana kata Nabi SAW menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan fil jannati nahrul laban. Di surga itu ada sungai susu. Wa fil jannati bahrul laban. Di surga itu ada sungai susu. Wa bahrul ma, ada sungai air biasa. Wa bahrul asal, sungai dari madu. Wa bahrul khamr, dan sungai dari khamr. Thumma tushaqqaqul anharu minha ba'dahu. Dari 4 sungai besar itu tushaqqaqu, dipecah lagi, dicabang-cabang lagi menjadi sungai-sungai kecil yang akan masuk di rumah-rumah orang-orang yang beriman. Taib. Kemudian selain minuman ada lagi kenikmatan lain yang Allah sudah sediakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum fiha min kulli tsamarat." Dan mereka mendapatkan buah-buahan, wa maghfiratum mir rabbihim, dan juga mendapatkan ampunan dari Rabb mereka. Ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Tadi kita membahas orang kafir mereka makan dengan sangat banyak sekali. Wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Adapun orang-orang yang beriman mereka makannya sedikit, tapi mereka akan diberikan makanan yang banyak dan lezat nanti pada hari kiamat, tepatnya ketika surga. Jadi ketika di dunia mereka makannya dibatasin secara jumlah, dalam Al-Quran, wakulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Mereka terbatas makannya, mereka dibatasi dengan makanan-makanan yang halal. Maka ketika pada hari kiamat Allah, dan mereka juga mendapatkan ampunan dari Rabb mereka, karena tidaklah ada orang yang masuk ke dalam surga kecuali sudah Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Kemudian Allah menyatakan, kaman huwa khalidun finnari wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apakah kondisi mereka itu sama dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka? Wasuku ma'an hamiman, yang mereka itu meminum air dari hamim, air yang sangat panas dengan puncak mendidih yang sangat tinggi. Faqatta'a am'a'ahum, sehingga memutuskan usus-usus mereka. Ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagian akhirnya memberikan kegembiraan tersendiri bagi orang yang beriman. Antum bayangkan ketika Allah menyebutkan orang yang beriman mendapatkan minuman yang sangat lezat, bahkan dengan 4 varian minumannya. Sedangkan di saat yang bersamaan orang-orang kafir diberikan hamim, yaitu minuman yang sangat panas, yang sangat mendidih, yang ketika diminum itu memotong usus-usus mereka. Taib, sebelum kita teruskan ya, kenapa disandingkan 2 ayat yang mulia ini, 2 kalimat ini? Pertanyaannya, kenapa orang kafir itu mau minum hamim? Kan tadi hamim itu air dengan puncak yang sangat panas, tapi ketika diminum justru memotong usus mereka. Pertanyaan, kenapa mereka mau minum gitu? Kan mendingan gak usah minum gitu kan, makin menambah siksaan. Jawabannya, karena mereka haus dengan kehausan yang luar biasa di neraka. Kita bisa bayangkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saat seorang berada di tempat yang panas, yang pengap, maka mereka kan berkeringat biasanya kan, maka dia rata-rata atau orang itu akan rata-rata akan segera cari air untuk segera mengganti cairan-cairan yang sudah dikeluarkan. Harapannya ya menghilangkan rasa enggak nyamannya tadi itu. Maka demikianlah kondisi di dunia, bagaimana ketika di neraka.
yang di depannya, di belakangnya semua diliputi dengan api dan mereka tidak bisa mati. Mereka hidup di situ dan tidak ada air kecuali hamim. Maka mereka meminumnya dan hamim itu justru malah menambah siksaan tersendiri buat mereka. Wal iyadzubillah. Taib. Tadi kita sebutkan bahwa bagian akhir ayat ini menambah kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena selain orang beriman mendapatkan minuman yang lezat, maka di sana ada orang yang mendapatkan minuman yang sangat buruk. Jadi tidak ada pilihan gak minum gitu loh. Pilihannya minum enak atau minum tidak enak. Dan orang beriman diberikan minuman yang sangat luar biasa. Sehingga mereka merasa bahwa ini merupakan kenikmatan yang besar. Di saat para penghuni neraka, mereka harus meminum hamim yang ada di neraka yang demikian panasnya. Kemudian setelah menyebutkan tentang dua perbedaan tadi ya. Jadi ketika di dunia orang-orang kafir mengikuti hawa nafsunya. Dan nanti ketika di akhirat maka posisi mereka sangat jauh sekali. Orang-orang yang beriman berada dalam kenikmatan. Dan orang-orang kafir berada dalam neraka dengan berbagai siksaan yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gambaran sifat atau orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan mereka di sisi Nabi, bahkan hadirnya mereka di majelis kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan mereka semakin bertambah keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yastami'u ilaik." Dan di antara mereka, artinya di antara orang-orang munafik, maka ada orang-orang yang ikut mendengarkan perkataanmu. Kita tahu ya, munculnya orang-orang munafik itu pada masa dakwah di Madinah. Ada orang-orang kafir, ada orang-orang mukmin dan ada orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum," di antara mereka itu orang-orang munafik, "may yastami'u ilaik," ada yang mendengarkan perkataanmu. Kata sebagian ulama-ulama tafsir, yang dimaksud dengan mendengarkan perkataanmu yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendengarkan khutbah Jumatnya Nabi. Orang munafik juga hadir di salat Jumat. Dan sebagian yang lainnya menyatakan mereka hadir di majelis kajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya, pada masa itu para sahabat hadir di majelisnya Nabi. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hampir-hampir tidak pernah absen dari kajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab itu sudah membuat perjanjian dengan tetangganya. Kalaulah dia hari ini tidak bisa hadir, maka tetangganya harus hadir di majelisnya Nabi. Dan demikian seterusnya. Mereka tidak ingin terlewat ilmu yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang hadir itu adalah orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza kharaju min indika." Sampai setelah mereka keluar dari sisimu. Pulang dari khutbah Jumat, pulang dari pengajian. Apa yang mereka katakan? Qalu lil ladzina utul ilma, madza qala anifa. Maka mereka memprovokasi sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat yang baru ikut pengajian. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat muda yang lainnya, anak-anak kecil yang baru belajar di majelisnya Nabi. Maka orang-orang munafik mengatakan, "Madza qala anifa?" Tadi Rasulullah itu cerita apa sih? Kayak gitu-gitu aja gitu. Menggembosi, memprovokasi orang-orang yang hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alladziina taba Allahu ala qulubihim. Itulah orang-orang yang Allah kunci hati mereka. Hadirnya di majelis ilmu tidak menjadikan bertambah ilmu, tapi mereka datang untuk memprovokasi orang-orang agar jauh dari ilmu. Dijauhkan manusia dari ilmu. Dia datang, tapi datang bukan untuk belajar, tapi untuk mencari kelemahan apa yang disabdakan oleh Nabi, kemudian disampaikan di sahabat-sahabat junior agar mereka tidak hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini Allah kunci hati mereka, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Itu gambaran orang-orang munafik yang hadir di kajiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Adapun orang-orang yang datang di kajiannya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mendapatkan petunjuk. Dia jauh-jauh datang ke Masjid Nabawi, belajar kepada Nabi, ingin mencari petunjuk. Apa yang bisa diamalkan sepulang dari pengajian? Mana ayat-ayat yang memotivasi mereka untuk melakukan ketaatan? Mana dalil yang menunjukkan akan perkara-perkara yang diharamkan untuk mereka tinggalkan? Itu tujuan mereka kajian. Maka walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Maka Allah tambahkan kepada mereka petunjuk dan Allah berikan ketakwaan mereka. Jadi mereka sudah tahu ini kebaikan, kemudian ditambah lagi ilmunya. Karena niatnya hadir ingin mendapatkan petunjuk. Kalau tadi yang pertama karena ingin memprovokasi. Kemudian kata Allah wa atahum taqwahum, dan Allah berikan mereka ketakwaan. Artinya mereka dimudahkan dalam melakukan kebaikan dan dimudahkan dalam meninggalkan berbagai dosa dan keburukan. Sebelum kita pindah pada ayat yang berikutnya, yang menjadi ibrah pada ayat yang kita bacakan ini, bahwa salah satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan adalah hadir di majlis-majlis keilmuan. Perhatikan Allah menyatakan pada ayat yang ke-17 ini, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang hadir karena ingin mendapatkan petunjuk, Allah tambah petunjuk untuk mereka. Ini amalan yang bisa dilakukan setelah pengajian. Dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ingin meningkatkan takwanya, dia harus rajin hadir di majelis keilmuan dengan niat yang diluruskan. Nah, karena ada orang yang niatnya salah dalam pengajian, sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan, justru mendapatkan keburukan. Wal'iyadzubillah. Dan takwa ini adalah bekal yang luar biasa, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan ketakwaan seorang akan diselamatkan dari berbagai kesulitan, dan dengan ketakwaan orang akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahan dia, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi penghasilan tiap bulannya tidak banyak secara nominal, akan tapi Allah berikan kesehatan, Allah berikan anak-anak yang salih, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga dia bahagia, berkah hidupnya. Dan itu semua diperoleh karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang menjadikan seorang selamat di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan itu cara mendapatkannya, cara meningkatkannya, salah satunya adalah hadir di majelis-majelis keilmuan. Bahkan ketika Heraklius, pemimpin Romawi itu kalah Romawi di perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah atas pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan yang diberangkatkan mampu mengalahkan Romawi, negara adidaya saat itu. Maka Heraklius melakukan rapat evaluasi besar-besaran. Bagaimana negara besar, kerajaan besar selevel Romawi bisa dikalahkan dengan negeri kecil di Jaziratul Arab. Negeri yang senjata mereka hanya panah, tombak, dan senjata-senjata biasa. Kalah canggih dengan peralatan-peralatan Romawi saat itu. Maka diadakanlah rapat besar, di mana kesalahan pasukan kita yang banyak itu. Penasihatnya mengatakan, ketahuilah wahai Heraklius, wahai pemimpin Romawi, bahwa pasukan kita ini adalah pasukan yang suka minum khamr, pasukan yang suka berzina, dan disebutkan kebiasaan buruk pasukan mereka. Sedangkan kaum muslimin adalah pasukan yang mereka tidak pernah minum khamr, mereka tidak pernah berzina, mereka. Apa kata Heraklius? Aku menyangka disinilah letak kekalahan kita. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, sedangkan pasukan kita bukan orang yang bertakwa. Seolah-olah begitu perkataan Heraklius. Dosa menjadikan mereka kalah di dalam peperangan. Jadi kembali lagi bahwa kita harus meluruskan niat kita dalam belajar. Kita belajar untuk diamalkan. Barang siapa yang niatnya demikian, maka Allah akan tambah petunjuk baginya, dan Allah akan berikan ketakwaan untuknya. Sudah isya belum ya? Belum ya? Tapi nanti diingatkan kalau sudah adzan ya. Baik, sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
masalah hari kiamat, Allah berfirman pada ayat yang ke-18, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah." Tidak ada yang mereka tunggu, yang ditunggu oleh orang-orang kafir, an ta'tiyahum baghtah, illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah, kecuali hari kiamat, datangnya hari kiamat yang itu datang dengan tiba-tiba. Orang-orang kafir dengan kekufuran mereka, maka yang mereka tunggu hanyalah tiupan sangkakala kehancuran, dan itu akan mengakhiri semua kehidupan kebahagiaan mereka ketika di dunia. Yang menarik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan dalam ayat ini, surat Muhammad pada ayat yang ke-18, illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah, kecuali datangnya hari kiamat, yang kiamat itu datang dengan baghtah, dengan tiba-tiba. Ini menjadi dalil bahwa tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menebak datangnya hari kiamat. Karena kalau bisa ditebak, bisa diprediksikan, bisa dipersiapkan, dihitung waktunya, maka tidak menjadi baghtah lagi. Baghtah itu kan kejutan begitu. Maka jangankan kita manusia yang biasa, sebaik-baik Rasulullah Muhammad SAW tidak tahu kapan kiamat terjadi. Sebaik-baik malaikat Jibril tidak tahu kapan kiamat terjadi. Ketika Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini Rasul yang ditanya dan menjawab adalah, yang bertanya adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Bahkan malaikat Israfil, peniup sangkakala, tidak tahu kapan kiamat terjadi. Kembali lagi bahwa prediksi tanggal, bulan, tahun, bahkan jam tentang kapan kiamat pasti salah. Pasti salah. Karena anta tiyahum baghtah, kiamat tidak akan datang kecuali dengan baghtah, dengan suatu yang tiba-tiba. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faqad jaa asyratuha, dan sungguh telah datang tandanya, fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, maka apa manfaat bagi mereka ketika hari kiamat itu telah datang. Yang menarik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah menyatakan di sini faqad jaa asyratuha, dan telah datang tanda-tandanya. Apa itu tanda-tandanya? Tanda yang dimaksud adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kiamat itu sudah semakin dekat. Dan tanda kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyratu min alamati as-sa'ati syughra, yaitu tanda-tanda kecil, dan yang kedua adalah tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil adalah tanda yang keluar sebelum kejadian hari kiamat, dan ini sifatnya biasa. Artinya ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di kehidupan manusia. Dikatakan tanda kecil, alasan yang kedua karena jarak antara satu tanda dengan tanda yang lainnya itu berjauhan. Bisa puluhan, ribuan, ratusan, bahkan jutaan tahun jarak antara satu dengan tanda yang lainnya. Dan tanda-tanda kecil hari kiamat yang pertama kali muncul adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, faqad jaa asyratuha, sungguh telah datang tandanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan dalam hadisnya, bu'ithtu ana was-sa'ata kahataini yakrunu baina isba'aihi sababah wal wusta. Kata Nabi, aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Apa maksudnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Maksudnya adalah, kalaulah usia dunia itu dimulai dari ruas jari tengah ini sampai kiamat di ujung jari tengah, ini kiamat, ini di sini bumi diciptakan dan di sini kiamat ditegakkan, maka di sini posisi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan disinilah posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kiamat hanyalah selisih antara panjangnya jari tengah dengan dikurangi jari telunjuk. Artinya waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan total panjang usia dunia. Jadi itu maksudnya dekat itu adalah selisih antara
panjangnya jari tengah dengan jari telunjuk. Setelah diutusnya Nabi SAW terdapat sekitar 50 tanda. Di antaranya adalah kathratuz zalazil, banyaknya gempa, banyaknya perzinaan, diangkatnya ilmu, banyaknya kebodohan, banyaknya pembunuhan. Sangat banyak sekali tanda-tandanya. Ada sekitar 50 tanda tegaknya atau tanda-tanda kecil menjelang datangnya hari kiamat. Kembali lagi, dia dikatakan tanda kecil karena sifatnya biasa. Dan yang kedua, jaraknya itu bisa berjauhan, bisa puluhan, ratusan, bahkan jutaan tahun. Taib. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar hari kiamat itu ada 10. Dan dikatakan tanda besar, kejadian yang terjadi ketika itu khawariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, di luar kebiasaan kehidupan manusia. Dikatakan dia tanda besar, yaitu ketika keluar satu tanda, maka tanda-tanda yang lainnya akan beruntun keluarnya. Dan tanda-tanda besar itu ada 10 ya, yang insyaallah akan kita bahas besok di kajian ba'da subuh insyaallah. Para siapa yang ingin tahu 10 tanda itu bisa hadir di sana. Ana enggak bacakan di sini. Karena kita akan bahas tentang tragedi akhir zaman. Ada 4 tanda yang terjadi bersamaan, yaitu diutusnya Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan Ya'jud dan Ma'jud. Ini terjadi pada masa yang relatif bersamaan. Kemudian ada beberapa tanda yang lainnya, dan terakhir adalah keluarnya api dari jurang Aden yang akan mengiring manusia ke Syam. Setelah itu baru terjadi kiamat yang dahsyat. Dan kiamat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah itu terjadi ketika penduduk bumi berada dalam kondisi seburuk-buruk manusia. Jadi kalau kita boleh membuat sebuah analogi, kalaulah ada makanan yang dikemas begitu, kemasannya bagus, tapi isinya sudah expired, sudah waktunya diganti. Maka demikianlah gambaran manusia yang hidup ketika terjadi hari kiamat. Yang hidup adalah manusia yang paling buruk. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali ketika manusia dalam kondisi yang paling buruk. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, hadis Muslim, hadis yang sangat panjang menceritakan tentang kejadian hari kiamat, disebutkan orang yang paling mendingan di antara mereka, bukan orang yang baik, orang yang lebih mending keburukannya di antara mereka akan mengatakan apa? Seandainya engkau melakukan ini di balik tembok, yaitu melakukan perzinaan di balik tembok. Artinya demikian banyaknya perzinaan sehingga orang itu tidak bisa lagi mengingkari. Orang yang masih mending ya, itu hanya mengatakan seandainya ini di balik tembok aja. Dia tidak bisa lagi mengingkari. Itu orang yang dianggap baik pada saat itu, wal iyadu billah. Sehingga manusia yang mendapat di hari kiamat adalah manusia yang kondisinya paling buruk, wal iyadu billah. Maka orang-orang yang beriman hendaknya dipersiapkan dirinya untuk memperbanyak melakukan amal salih sebelum datangnya kiamat dan sebelum datangnya kematian. Karena kiamat itu ada 2. Ada kiamat yang ammah, yaitu kiamat yang besar, dan ada kiamat khassah, yaitu kiamat yang khusus di setiap individu manusia. Kata Nabi SAW mengingatkan kita agar mengisi hari-hari kita dengan beramal salih. Karena ketika keluar tanda-tanda besar hari kiamat, maka berat bagi manusia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Di antara contohnya misalnya ketika keluar Dajjal, maka fitnahnya itu sangat besar sekali. Kata Nabi, ma baina khalqi Adam wa baina qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Kata Nabi, tidak ada fitnah yang besar antara diciptakannya Nabi Adam sampai tegaknya hari kiamat melebihi fitnahnya Dajjal. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang dia mendatangi semua kerabat wanitanya, ibunya, anaknya, saudarinya, bibinya, semua keluarga wanitanya. Kenapa? Karena dia takut wanita-wanita ini menjadi pengikutnya Dajjal. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, pengikut Dajjal itu mayoritas adalah 2 kelompok manusia. Yang pertama adalah para wanita, dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Maka ketika itu terjadi, maka berat ya saat beramal. Maka Nabi mengatakan, badiru bil a'mali sittan,
Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Apa itu? Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, awid dukhan, keluarnya asap, awid dajjal, keluarnya dajjal, awid dabah, keluarnya dabah, wa khasata ahadikum aw amral amah, atau kematian kalian dan juga perkara umum, yaitu kiamat yang sangat besar. Sudah adzan? Belum ya? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah menjelaskan tentang masalah hari kiamat tadi, Allah berfirman pada ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini, ayat yang ke-19 di surat Muhammad, menunjukkan bahwa kita perlu belajar tentang tauhid. Karena para ulama kita berdalil dengan ayat ini, beristidlal dengan ayat ini, bahwa kalimat la ilaha illallah itu harus dipelajari. Karena la ilaha illallah memiliki makna, memiliki rukun dan syarat-syaratnya. Ketika seorang tidak mempelajarinya, maka dia tidak tahu hakikat la ilaha illallah. Allah menyatakan di sini, fa'lam, ilmuilah, pelajarilah, annahu la ilaha illallah, bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mempelajari tauhid dengan benar, Rasulullah mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia tahu, dia mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Betapa banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang yang muslim, orang yang Islam, tapi dia tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Dahulu orang-orang jahiliyah ketika diminta oleh Nabi SAW, kul la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Itu mereka banyak yang enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah artinya harus meninggalkan semua sembahan selain Allah. Mereka harus tinggalkan berhala-berhala mereka. Mereka paham konsekuensinya. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kepada pamannya Abu Thalib, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah saja, yang dengan ucapan ini aku punya alasan di sisi Allah untuk memberikan syafaat kepadamu. Maka Abu Thalib tidak mau mengatakannya, karena mereka tahu konsekuensi ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini ada maknanya, ada rukunnya, dan ada syarat-syaratnya. Kita perlu belajar, sehingga ketika mengucapkan kalimat itu, kita tahu apa konsekuensinya. Baik, ya kita dengarkan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan pembahasan di ayat yang ke-19 dari surat Muhammad, kita coba murajaah ya yang sudah kita pelajari di sesi yang pertama tadi. Di antaranya adalah tentang kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, yaitu berupa sungai-sungai minuman yang ada di surga. Ada 4 tadi sungainya. Apa tadi yang pertama? Sungai air tawar, kemudian susu, sungai khamar, dan sungai madu. Kemudian tadi juga kita sebutkan pula tanda kiamat itu ada 2. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil, dan yang kedua tanda-tanda besar. Dikatakan tanda kecil karena 2 alasannya tadi. Apa tadi? Karena sifatnya itu biasa, alami, dan jaraknya berjauhan. Itu tanda-tanda kecil. Tanda kecil yang pertama kali muncul apa? Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tanda-tanda besar, dikatakan tanda besar karena 2 alasan juga. Apa tadi yang pertama? Karena kejadian itu di luar kebiasaan manusia. Seperti Nabi Isa itu nanti diturunkan dari langit, bukan dilahirkan. Dan itu kejadian yang tidak biasa terjadi. Kemudian yang kedua dikatakan tanda besar karena ketika keluar satu tanda akan diiringi dengan tanda-tanda yang lain. Jadi beruntun tanda-tanda itu dengan waktu yang berdekatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-19 ini mengingatkan kepada kita agar belajar tentang kalimat la ilaha illallah. Tentang kalimat la ilaha illallah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini seperti sebuah pohon yang kokoh, yang ketika seorang paham dengan kalimat ini akan melahirkan berbagai amalan-amalan yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak memperhatikan sebuah permisalan kalimah thayyibah? Kata Abdullah bin Umar, yang dimaksudkan dengan kalimah thayyibah dalam ayat yang mulia itu yaitu kalimat la ilaha illallah. Yaitu kalimat ini ketika sudah diamalkan, sudah dipelajari oleh seorang muslim, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus, asluha thabit, yang akarnya menghunjam dan cabang-cabangnya wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang ke langit. Jadi pohon itu kalau kokoh itu seperti itu, ditempa, ditiup angin ya, kena hujan, kena panas, dia tetap tegak berdiri. Seperti itulah gambaran kalimatut tauhid. Allah Subhanahu wa taala biasanya mendatangkan permisalan di dalam perkara-perkara yang tidak kasat mata. Seperti misalnya kalimat la ilaha illallah kan tidak kelihatan bentuknya seperti apa. Tapi Allah permisalkan dengan pohon. Ketika orang paham dengan tauhid la ilaha illallah, maka dia menjadi orang yang kokoh punya pendirian. Sehingga dari situ dia akan melakukan amal salih, dia baik dalam interaksi dengan orang lain. Dan tidak di sini ya tempatnya kita belajar. Silakan antum perlu mungkin mengadakan kajian ya kalau belum ada tentang tauhid la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa rukunnya dan apa syarat-syaratnya, itu perlu dipelajari. Dan antum perhatikan bagaimana poin-poin itu diajarkan sehingga bisa kita amalkan. Seorang yang mempelajari kalimat la ilaha illallah, ada 3 keutamaan yang akan Allah berikan kepada mereka. Yang pertama adalah wastaghfir li dzambika. Dia akan merasa bahwa dirinya ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan, sehingga dia akan memohon ampunan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Orang yang tauhidnya benar itu tidak memunculkan ujub dan riya dalam dirinya, karena dia tahu tidaklah dia bisa melakukan amalan kebaikan kecuali semuanya dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu dibanggakan dengan kita yang biasa baca Quran misalnya? Apa yang bisa dibanggakan dengan orang yang biasa salat malam misalnya? Bukankah Allah yang berikan petunjuk kepada dia? Dijadikan dia menerima syariat Islam
dimudahkan dia hadir di majelis-majelis keilmuan, dibukakan hatinya untuk bisa mengamalkan semuanya pertolongan dari Allah. Sehingga tidak ada ujub bagi dia. Yang ada adalah selama ini dia banyak terlena, dia kurang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wastaghfir li dzambika. Maka kata Allah, mohonlah ampunan dari dosa-dosamu. Lebih banyak kesalahan yang kita perbuat daripada kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi orang yang baik tauhidnya, maka menjadikan dia tawadhu, menjadikan dia fokus dengan dosa dan kesalahannya, daripada sibuk mencari kesalahan dan dosa yang ada pada manusia. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Kata Nabi SAW, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 100 kali. Istighfar 100 kali beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan istighfar ini menjadikan seorang muslim diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan berbagai pintu-pintu rizki untuknya. Jadi yang pertama, ikhwati fillah, ketika seorang tauhidnya benar, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu. Dia merasa bahwa dia masih kurang sempurna sehingga dia perlu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah istighfar, para ulama-ulama kita membagi istighfar dalam 3 tingkatan. Pertama adalah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar mereka itu beda dengan istighfar kita. Istighfar mereka merupakan bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi beristighfar bukan karena dosanya yang beliau lakukan, karena beliau adalah orang yang maksum, orang yang sebelum melakukan kesalahan sudah Allah ampun dosanya. Tapi istighfar para nabi dan rasul adalah bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istighfarnya para orang-orang salih, para wali dan orang-orang yang salih. Istighfar mereka adalah dari kelalaian melakukan ketaatan yang sempurna. Jadi mungkin mereka tertinggal salat rawatib misalnya, mereka tertinggal dengan salat berjamaah misalnya, mereka tertinggal dari zikir dan seterusnya. Maka itu ditutup dengan istighfar. Istighfarnya mereka bukan karena dosa dan maksiat, tapi karena kekurang sempurnaan di dalam melakukan sebuah amalan. Itu istighfarnya orang-orang salih. Kemudian istighfar yang ketiga adalah istighfarnya orang-orang awam seperti kita. Istighfar karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Antum bisa bayangkan kalau orang yang solih selevel orang-orang yang baik, bahkan Nabi dan Rasul saja masih beristighfar, maka kira-kira kita yang banyak kesalahan ini lebih layak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hujah anak ini enggak perlu istighfar karena enggak punya dosa. Seandainya antum tidak punya dosa, maka istighfar antum itu menutup kekurangan amalan antum. Seandainya antum tidak punya kesalahan, maka istighfar antum sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar adalah amalan yang utama dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian yang kedua ya, selain memohon ampun karena ketawaduannya, orang yang tauhidnya bagus, maka dia tidak ada buruk sangka dengan sama kaum muslimin. Sehingga dikatakan oleh Allah di sini, walil mu'minina wal mu'minat. Dia selain mohon ampun untuk dirinya sendiri, maka dia juga mohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kita tidak akan bisa membayangkan kalau ada 2 orang muslim yang sedang bertikai, sedang bermusuh-musuhan. A dengan B saling bermusuh-musuhan. Akankah kira-kira ketika A bangun di sepertiga malam dia mengatakan, ya Allah ampunilah dosa fulan, ampunilah dosa fulan? Tidak mungkin. Orang yang mengatakan dengan lisannya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa fulan, dosa fulan, dosa fulan, ini menunjukkan dia dengan fulan tidak ada permasalahan. Orang yang baik tauhidnya maka dia baik dengan manusia. Dia baik hubungannya dengan Allah dan baik pula hubungannya dengan manusia. Apa kata Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu rajulan illa dhanantu annahu khairun minni. Tidaklah aku melihat seorang laki-laki, tidaklah aku melihat seorang pun kecuali aku selalu menyangka bahwasanya orang ini lebih baik daripada diriku. Jadi dia tidak merasa dia hebat, tapi dia merasa orang ini Masya Allah, dia ahli ibadah, dia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar dan semisalnya.
Seorang muslim akan selalu memberikan uzur untuk saudaranya. Mungkin dia mengucapkan itu karena lupa, karena dia sedang lelah dan seterusnya, sehingga dia tidak punya beban dengan manusia. Ingatlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam majelisnya, sebentar lagi akan datang rajulun min ahlil jannah, seorang yang menjadi penghuni surga. Yang Abdullah bin Umar bermalam tiga hari, 3 malam di rumah orang yang disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga. Orang ini tidak punya amalan istimewa, bahkan dia tidak bangun qiyamul lail di tengah malam itu. Kemudian Abdullah bin Umar akan pulang, dia katakan, wahai fulan, aku tidak melihat engkau memiliki amalan istimewa. Sebutkan kepadaku apa kiranya amalanmu. Kata orang ini, setelah dia berusaha menutupinya, dia katakan, aku tidak pernah menutup mata di malam hari kecuali aku maafkan semua kesalahan orang-orang yang telah menyakitiku di siang harinya. Kata Abdullah bin Umar, hakadha, ini dia yang kami belum bisa. Jadi dia merasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan, nggak ada, dia maafkan semua kesalahan orang. Dan memaafkan kesalahan orang, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan yang utama. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang berbuat islah dan memaafkan manusia, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang belajar tauhid kemudian dia benci dengan kaum muslimin, maka ini dipertanyakan. Seharusnya dia cinta kepada kaum muslimin. Dia ingin memberikan kebaikan untuk kaum muslimin karena tauhidnya yang benar menjadikan dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan Allah mengetahui tempat kalian berusaha dan tempat kalian tinggal. Ini akan melahirkan muraqabatullah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa akan ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, Allah itu dekat dengan dia yang akan senantiasa menjaga dan mengawasinya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang 3 keutamaan belajar tauhid, yaitu orang akan tawadhu dengan dia banyak beristighfar, dia akan memohonkan ampun orang lain karena hatinya jernih, tidak ada kebencian dengan kaum muslimin, dan juga menjadikan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan seperti yang sering kita pesankan di majelis-majelis kita, kalau bisa setelah kajian tafsir, antum ada amalan yang bisa antum lakukan. Tadi kita banyak menyebutkan ya, diantaranya adalah istighfar, diantaranya kita harus banyak memaafkan dan semisalnya. Maka pelan-pelan itu kita amalkan sehingga semakin meningkat ketakwaan. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.